Ada banyak kesalahan yang selama ini dilakukan banyak orang. Banyak orang melakukannya dan baru menyadarinya ketika segalanya sudah terlambat. Berapapun pendapatan Anda per tahun, katakanlah 50 juta atau 500 juta, jika Anda melakukan kesalahan ini, Anda akan tetap miskin selamanya. Meskipun Anda kaya, namun kesalahan ini akan membuat Anda selamanya menjadi miskin. Apa nama kesalahan tersebut? Namanya adalah inflasi gaya hidup. Apa itu inflasi gaya hidup? Lebih jelasnya saya akan menjelaskan melalui contoh berikut. Katakanlah ada seorang pegawai swasta bernama Budi. Ia bekerja di sebuah perusahaan tekstil dengan pendapatan 50 juta per tahun. Dari pendapatannya itu, ia alokasikan sebesar 40 juta untuk segala hal yang menunjang kehidupannya, seperti makanan, asuransi, motor, bayar kontrakan, dan sisanya 10 juta ia alokasikan untuk hal-hal yang bukan kebutuhan dasar, seperti liburan, hadiah, baju baru, dan lain-lain. Sesuatu yang memberinya pengalaman meskipun bukan sesuatu yang benar-benar ia butuhkan. Inilah alokasi pendapatan Budi selama 1 tahun. Dia tidak mengalokasikan untuk tabungan atau investasi sepeser pun. Namun seiring perjalanan waktu, Budi akhirnya mendapatkan promosi jabatan. Gajinya naik. Kini pendapatannya menjadi 75 juta per tahun. Dia pun memiliki sisa untuk dia tabung atau investasikan. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Budi? Seiring dengan bertambahnya pendapatan, maka gaya hidupnya pun bertambah. Budi mulai mengkredit mobil karena sudah mulai gengsi naik motor kemana-mana. Kemudian mulai mengkredit rumah. Dan yang terpenting, karena memiliki mobil, ia pun sering menghabiskan weekendnya bersama keluarga, makan di restoran atau jalan-jalan ke tempat wisata. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun Budi tidak memiliki uang tabungan, tidak memiliki sisa untuk ia investasikan atau ia tabungkan. Uangnya habis untuk membiayai gaya hidupnya. Sebenarnya tidak ada larangan untuk menghabiskan uang kita. Itu hak setiap orang untuk membelanjakannya. Namun kehidupan ini sering tidak berjalan lurus. Coba bayangkan jika hal buruk terjadi. Kalau dilihat dari contoh Budi di atas, dia tidak terlalu mendapat masalah karena hidupnya fine-fine saja. Budi masih sehat sehingga dapat bekerja dan menghasilkan uang. Namun bagaimana jika hal buruk seperti kecelakaan terjadi? Bagaimana dia dapat menutup biaya hidupnya selama ini? Terus bagaimana kalau dia dipecat? Banyak artis yang kemudian hidup dalam kondisi keuangan yang memprihatinkan karena semasa jaya menuruti gaya hidupnya yang glamor. Banyak juga atlet yang juara yang akhirnya menderita masalah keuangan karena terjebak gaya hidup foya-foya. Banyaknya pendapatan bukan berarti keamanan secara finansial. Kejadian yang sama juga sering menghampiri orang yang menang lotre atau menang undian. Dalam waktu yang tidak lama, mereka pun kembali ke keadaan semula. Meskipun kita memiliki harta 1 miliar, namun gaya hidup kita 1 miliar itu sama saja bohong. Menjadi kaya bukan seberapa banyak uang yang kamu dapatkan, tapi seberapa banyak yang kamu simpan. Banyak orang salah menilai kekayaan. Banyak orang melihat menjadi kaya bukan seberapa banyak uang yang kamu dapatkan, tapi seberapa banyak yang kamu simpan. Banyak orang salah menilai kekayaan. Banyak orang melihat kekayaan itu dari mobil mewah yang dia kendarai, dari liburan ke luar negeri, dari pakaian bermerek dan sebagainya. Padahal untuk semua itu, ia harus berjuang membayarnya dengan ngos-ngosan. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Kita menilai sesuatu dari barang yang mereka tunjukkan. Sebenarnya peran orang-orang di sekitar kita turut mempengaruhi gaya hidup kita. Begitu pula dari sosial media yang selama ini menampilkan gaya hidup yang seolah-olah kaya, padahal aslinya jauh dari kenyataan. Kita menganggapnya normal karena semua orang melakukannya. Lalu bagaimana kita bisa terhindar dari inflasi gaya hidup tersebut? Caranya adalah kita kembali ke disiplin diri dalam mengelola keuangan.
Meskipun kita memiliki uang di tangan, bukan berarti apapun yang kita inginkan kita beli sekarang juga. Berpikirlah 2 kali dan bertanyalah pada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar saya butuhkan? Katakanlah ada iklan handphone terbaru yang lebih canggih dan Anda ingin sekali membelinya. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah handphone ini benar-benar saya butuhkan? Apakah kalau tidak beli, apakah hidup kita dalam masalah besar? Jangan membeli sesuatu tanpa memikirkan kegunaannya terlebih dahulu. Ambil jarak terlebih dahulu, kemudian bertanyalah dengan hati yang tenang. Sebesar apapun pendapatan kita, tidak akan pernah menjadi kaya kalau kita tidak mampu mengelolanya. Sebaliknya, berapapun pendapatan kita, jika kita mampu mengelolanya, maka kita akan menjadi kaya. Kesalahan banyak orang yang selama ini terjadi adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan uang yang tidak dia miliki, seperti hutang atau kartu kredit, untuk membuat iri orang-orang yang nyata-nyata membencinya. Akhirnya tambah parahlah jadinya kehidupan seperti itu. Sekarang semua kembali ke tangan Anda, mau tetap jadi korban gaya hidup atau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini.